Apa sih yang harus dipersiapkan untuk berangkat ke Thailand di masa pandemi seperti saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Halo guys, ya ampun aku udah rindu banget sama kalian. Karena udah 2 bulan belakangan aku nggak bikin video. Aku mohon maaf banget, mohon maaf karena aku ada beberapa urusan yang urgent banget dan itu menyita waktu. Jadi aku nggak bisa upload video buat kalian, sorry banget. Tapi aku bakal ganti insya Allah dengan video-video aku selanjutnya yang bakal upload lebih rutin lagi. Mohon dukungan dari kalian semuanya ya guys. Oke. Jadi aku hari ini akan bercerita cukup panjang terkait keberangkatan aku ke Thailand. Jadi hari ini aku ada di sebuah hotel di Thailand namanya Cinnamon Residence untuk menjalani karantina selama 15 hari ke depan. Well, aku akan bikin video gimana sih prosesnya atau apa sih yang harus dipersiapkan untuk berangkat ke Thailand di masa pandemi seperti saat ini. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like dulu video ini dan komen di bawah kalau kalian punya saran, kritikan, atau apa aja yang kalian mau ceritain sama aku. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed this channel yet untuk mendukung aku dan mengapresiasi aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video insya Allah yang bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan yang terakhir jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan ke seluruh orang yang kalian kenal. Karena mana tahu mereka lagi membutuhkan informasi yang akan kita bahas hari ini. Oke guys, without further ado, let's go into the video. Jadi guys, aku mau cerita dulu nih. Keberangkatan aku ke Thailand ini cukup hektik. Karena memang ada banyak banget berkas yang harus disediakan dan itu prosesnya nggak sebentar. That's why I made this video today, supaya memudahkan kalian kalau misalnya kalian memang ada keinginan atau rencana berangkat ke Thailand dalam waktu dekat di situasi pandemi. Ya seperti inilah gitu, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang bisa kalian tempuh untuk bisa berangkat ke Thailand. Sebenarnya sih kalau misalnya nggak situasi pandemi gini ya aman-aman aja sih ke Thailand. Kalian tahu kan harga tiket itu sangat murah, terus kalau kalian kurang dari 30 hari kalian nggak perlu bikin visa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalian tinggal beli tiket, ada paspor, udah selesai. Kalian bisa langsung berangkat ke Thailand. But it's not normal. Kita lagi di situasi pandemi dan Thailand merupakan salah satu negara yang menerapkan peraturan yang cukup ketat untuk orang asing yang mau masuk ke negara mereka. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian apa aja sih dokumen-dokumen yang diperlukan atau persiapan yang dilakukan untuk menuju ke Thailand. Well, langsung aja ke yang pertama, yaitu the very important one is passport. Kalian harus punya paspor kalau kalian mau berangkat ke Thailand. Itu mau pandemi mau nggak pandemi kalian harus punya paspor. Pokoknya intinya bikin paspor dulu. Nah selanjutnya kalau kalian udah bikin paspor, kalian pesen tiket. Nah untuk saat ini sih penerbangan yang diizinkan ke Thailand itu cuma 2. Yaitu Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Tapi kalau Singapore Airlines itu dia transit, Garuda Indonesia dia langsung ke Thailand. Nah tergantung kalian aja sesuai budget, sesuai dengan kepentingan kalian dan ya kemampuan kalian gitu. Ada sedikit perbedaan harga, sebenarnya nggak sedikit sih guys, ada banyak sih ya perbedaan harga ya. Cuman ya kalian bisa cek sendiri, mungkin harganya bakal update terus. Kalau aku harganya itu pesan tiketnya 8 juta sekian. Itu memang ngeri banget sih guys. Berapa kalinya gitu dari harga biasa. Kalau harga biasa ya dulu aku masih pernah dengar sih ada yang dapat tiket ke Thailand itu 300.000, 400.000 gitu kan. Nah sekarang itu belum berlaku kembali gitu karena situasi pandemi ini mungkin harga dari penerbangan itu jadi melonjak gitu loh guys. I don't know what happened but ya ini gitu yang harus dihadapi. Ini a bit tricky gitu loh guys. Jadi kalian harus benar-benar mastiin keberangkatan penerbangan yang kalian pesan itu sesuai dengan yang diperbolehkan atau diizinkan dari Thailand Embassy-nya. Kalian bisa cek terus secara berkala di web Embassy Thailand. Kalau nggak salah nama webnya itu thaiembassyjakarta.com. Nanti aku cantumin juga deh di bawah biar kalian jelas lihat sendiri. Intinya kalian harus benar-benar mastiin bahwa tanggal flight kalian itu sesuai dengan yang diizinkan dari embassy. Karena kalau nggak diizinin ya sama aja, nggak bakal keluar visanya, nggak bakal keluar COA-nya atau
certificate of entry-nya. Yang kedua, kalian harus mesan atau booking ASQ. ASQ itu Alternative State Quarantine. Nah, ini nih yang bakal seru banget aku ceritain. Untuk masuk ke Thailand, kita harus melakukan karantina ya setelah sampai di Thailand. Nah, seperti yang aku lakukan hari ini dan sampai 15 hari ke depan. Jadi di Thailand ini sekarang beberapa hotel itu disediakan untuk karantina para foreigner yang mau masuk ke Thailand kayak gitu. Jadi nanti ada listnya, kalian bisa lihat di Facebook. Nanti aku cantumin sih di description box-nya biar kalian bisa lihat sendiri ASQ-nya apa-apa aja, ada paketannya dan kalian bisa sesuaiin dengan budget kalian. Kalau aku ambil yang 32.000 baht atau kalau dikonversikan ke Indonesia itu sekitar 15.600.000. Yes, that's it guys. Itu memang nilainya gede banget, tapi berhubung aku memang harus ke Thailand ini, jadi ya itulah yang harus disediakan. Ada sih berbagai macam pilihannya, kalian bisa pilih aja, terus juga fasilitas di hotel gimana kalian bisa pilih. Jadi kalian harus booking, nanti kalian kontak melalui email sih biasanya. Pokoknya nanti dalam itu kalian harus melakukan pembayaran secara full, jadi harus bayar penuh gitu, nggak bisa DP dulu, jadi harus bayar penuh. Dan ini harus dicatat ya guys, ini poin penting banget. Tanggal ASQ kalian atau karantina kalian itu harus persis sama dengan tanggal kedatangan kalian dari Indonesia gitu. Jadi misalnya nih kayak aku, tiket aku tanggal 14. Jadi aku pesan ASQ yang tanggal 14 juga mulainya kayak gitu ya. Nggak boleh beda karena kalau beda ya nggak bisa karena kita dari bandara harus langsung ke hotel gitu untuk dikarantina. Nah itu poin kedua, jadi tadi yang pertama tiket, terus yang kedua ASQ. Yang ketiga, kalian harus bikin asuransi kesehatan. Why we have to make health insurance? Ya of course ya, aku rasa di negara-negara lain juga banyak yang memperlakukan itu sekarang. Karena untuk menjamin para pendatang yang masuk ke negara Thailand ini ada yang akan mengcover ketika misalnya terkena penyakit kayak gitu. Nah termasuk harus ada statement yang jelas bahwa asuransinya itu mengcover COVID-19 case juga kayak gitu. Dan harus ada minimal cover sekian USD gitu. Nah aku lupa berapa nih, aku cantumin di sini aja. Segitu. Itu harus jelas ditulis di statement letter gitulah yang dikeluarin dari asuransi. Kalau misalnya asuransinya pas kalian bikin itu tidak mengeluarkan, kalian harus minta. Nanti aku kasih contohnya di sini, kayak gini. Nah, kalian bisa kasih formatnya seperti itu. Mungkin tiap asuransi berbeda, tapi intinya harus ada mengcover sekian USD tadi dan mengcover COVID, kayak gitu. Next, kalian harus ngurus SKCK. Nah, SKCK ini nggak dipakai untuk ke bandara ya guys, tapi dia digunain untuk ngurus visa. SKCK yang dibuat itu harus semaksimal-maksimalnya itu 1 bulan sebelum kalian ngurus visa. Misalnya gini, SKCK dikeluarin tanggal 1 Agustus. Paling lama aku bisa bikin visa itu adalah 1 September. Karena berlakunya SKCK untuk mengurus visa ke Thailand itu adalah 1 bulan aja. Itu notes juga ya guys, karena kemarin aku bikin kan SKCK di Medan, terus ternyata udah expired gitu. Padahal sebenarnya ada sih expired date-nya di SKCK, itu berlakunya 3 apa 5 bulan gitu. Tapi karena peraturan buat visa Thailand itu harus berlaku maksimal 1 bulan, jadi aku bikin lagi pas mau bikin visa, karena udah lewat dari 1 bulan dari dikeluarkannya SKCK itu. Udah habis SKCK, kalian, nah ini penting banget harus ada, yaitu surat tugas. Terserah sih kalian mau kerja atau kepentingan apapun yang mengharuskan kalian terbang ke Thailand, itu tetap harus ada statement yang jelas dari orang yang menyuruh kalian itu ke Thailand gitu. Misalnya kalau aku ya tugas belajar, berarti harus ada LOE-nya dari kampus Thailand yang menerima aku kayak gitu. Kalau misalnya tugas kerja juga harus minta dari kantornya dan lain sebagainya. Harus ada itu guys, dan harus asli. Jadi harus dikirim dari Thailand ke tempat kita di Indonesia, baru nanti bisa ngurus visa pakai itu. Well, kalau udah, kalian jangan lupa buat nyetak foto itu 3,5 cm kali 4,5 cm sebanyak 2 lembar untuk bikin visa. Nah, setelah visa itu kita ngurus COA. Nah, ngurus COA sendiri sebenarnya barengan tuh sama bikin visa.
Bahkan kalau boleh dibilang kita daftar COE dulu secara online, baru nanti kita ikutin aja pokoknya instruksinya di situ. Habis itu pihak embassy akan ngirimin email ke kita untuk ngasih berkas ke embassy Thailand di Jakarta kayak gitu. Nah setelah itu barulah visa kita bisa dikeluarkan, dan nanti embassy ngasih tahu juga sih by email kapan atau by phone kapan visa kita itu bisa diambil. Untuk COE sendiri, Certificate of Entry-nya itu bakal di email, jadi dia nggak asli dan kita print sendiri. Nah yang terakhir yang nggak kalah penting adalah swab medical result. Kalian harus tes COVID dulu ya pastinya ya, dan itu berlakunya maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Sebenarnya aku juga belum clear banget peraturan 72 jam sebelum ini apakah kita tesnya atau hasilnya keluar. Nah jadi jujur aja aku memang belum clear di situ. Mungkin kalau kalian yang tahu bisa komen di bawah biar teman-teman juga tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Untuk make it untuk mengantisipasi, aku tesnya itu yang 2 hari sebelum dan keluar hasilnya itu H+1. Jadi kalaupun yang dipakai itu tanggal kita tes atau jam keluar hasilnya, itu tetap bisa dipakai kayak gitu. Dokumen yang perlu satu lagi terakhir adalah Fit to Fly. Nah Fit to Fly ini kalau kalian lihat dari web embassy ada formatnya sendiri. Nah aku cantumin di sini ya. Untuk format hasil COVID kayak gini. Terus untuk statement kalian bebas COVID kayak gini. Dan untuk Fit to Fly seperti ini. Nah jadi usahakan untuk Fit to Fly sendiri kayak request gitu sama pihak rumah sakit yang ngetes COVID kalian. Karena kadang ada beberapa rumah sakit yang dia punya formatnya sendiri kayak gitu. Sedangkan kan kita mau ngikutin seperti yang di embassy punya, seperti itu ya. Oke, aku bakal summarize dari awal sampai akhir dokumen-dokumen yang diperlukan. Aku bakal kasih gambarnya mulai dari yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Dan yang keenam. Oke guys, itu tadi persyaratan atau dokumen yang kalian perluin ya. Pokoknya intinya, selama kalian mau berangkat sampai kalian nyampe nanti di Thailand, itu berkas yang tadi aku sebutin dipegang terus. Jadi kalian baiknya ada map. Nah terus udah sampai di Thailand, kalian harus lewatin beberapa step. Tapi nanti itu diikutin aja sih. Nanti aku setelah ini bakal ngasih sedikit cuplikan apa aja yang harus dilaluin gitu kan. Setelah dari bandara, kita udah dijemput sama pihak ASQ kita. Udah kita diantar sampai ke hotel. Dan harus menjalani karantina selama 15 hari ke depan. Oke guys, itu dia tadi video sharing terkait persiapan ke Thailand di masa pandemi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka aku bikin video terkait Thailand atau sisi-sisi di Thailand, kalian bisa request di kolom komentar bawah. Kalian bisa tanya apa aja tentang Thailand. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, please banget subscribe dong guys, subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa buat share video ini ke seluruh orang yang kalian kenal dan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Pesan aku terakhir, jangan lupa buat selalu patuhi protokol kesehatan, wear a mask, dan hindari kerumunan. Dan untuk selalu mencuci tangan kalian dan harus bersih-bersih setiap kalian pulang dari manapun. And the last one, please stay healthy and stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini jam 5:15, udah nyampe di bandara tuh. Tapi lagi masih nunggu temen. Tuh bawaan aku banyak banget.